morning leaders, how are you today? I hope you all are fine today. Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang matematika. Jadi untuk kalian yang belum join dengan Instagram Al-Muslim, silakan follow dulu Al-Muslim Jatim. Kemudian saksikan Instagram Live hari ini untuk mendapatkan manfaat. Oke. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Di minggu kelima bulan Mei ini, Ustazah harapkan kalian selalu dalam keadaan yang semangat, ya. Because life must go on, yes. Ya. Jadi semua kegiatan yang memang kalian lakukan biasanya di sekolah seperti belajar, mengaji, sholat duha, sholat berjamaah, seharusnya juga tetap dilaksanakan di rumah. Oke, demikian juga dengan ustadz-ustadzah yang ada di sekolah, kami selalu siap dan tetap memberikan pembelajaran untuk kalian. Oke, let's start our lesson today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, leaders, today I will explain about solid figure. Ya, ustadzah hari ini akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Kenapa bangun ruang? Karena di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang pada dasarnya menggunakan konsep bangun ruang. Jadi dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari dengan kita. Oke, misalkan yang paling gampang kita temui bangunan atau bentuk rumah. Kemudian yang sering kita temui itu ada kotak atau kardus bekas bentuk balok, kemudian kaleng-kaleng, bisa kaleng susu, kaleng kue, kemudian ini yang sering kalian gunakan untuk bermain cube, ya, kubik ya. Oke. Terus ada juga bangunan yang memang saya tidak bisa bawa ke sini, bisa tunjukkan saja gambarnya, piramida, ya. Ini juga merupakan contoh bangun ruang. Kemudian, nah ini ada nasi tumpeng, bentuknya menyerupai kerucut. Oke. Kemudian ada lagi bangunan. Nantinya jika kalian akan menjadi seorang arsitek atau kontraktor, amin, ya. Nah seperti ini, bisa menggunakan konsep bangun ruang. Oke. Bisa dilanjutkan. Tidak semua materi tentang bangun ruang akan Ustazah jelaskan pada kesempatan kali ini. Ustazah hanya menjelaskan tentang net atau jaring-jaring bangun ruang, kemudian volume, prisma, dan limas. Oke. Nah, untuk jaring-jaring bangun ruang, kenapa kita perlu belajar jaring-jaring bangun ruang? Misalkan kalian nanti akan menjadi seorang kontraktor, ada klien nih, ya, minta mau renovasi rumahnya, dan salah satu yang akan dikerjakan adalah pengecatan dinding rumah, ya, permukaan dinding permukaan luar rumah, misalkan seperti itu. Kalian tentu harus menghitung, ya, luas dinding yang harus kalian hitung itu berapa banyak untuk menghitung biaya pengecatan, misalkan biaya catnya dan lain sebagainya. Untuk memudahkan menghitung luas permukaan bangun ruang, ya, kita bisa melihat atau mengidentifikasi seperti apa jaring-jaringnya. Di depan Ustazah ada beberapa contoh, ada beberapa media tentang bangun ruang. Ya, Ustazah akan memperlihatkan satu persatu. Yang pertama yang sering sekali kita lihat, ya, ini adalah cube or kubus. Jadi untuk adik-adik SD yang baru belajar tentang solid figure, this is a cube atau kubus, ya. Oh ya, maaf sebelumnya, Ustazah akan membedakan bangun-bangun ruang ini menjadi dua kelompok besar dulu agar lebih mudah memahaminya, ya. Jadi yang pertama ada kelompok prisma dan yang kedua ada kelompok limas. Oke. Nah, bagaimana ciri-ciri dari masing-masing kelompok tersebut akan memudahkan kalian untuk memahami nama-nama atau jenis-jenis dari bangun ruang tersebut. Yang pertama kelompok prisma. Ciri-ciri yang utama adalah ada sepasang sisi, ya. Ada
sisi yang kongruen, dalam artian sama besar, sama luas, sama bentuknya, berhadapan. Jadi contohnya, misalkan bangun kubus ini, ya, kubus ini sisi yang atas dan yang bawahnya itu bentuknya sama kongruen, ya, sama besarnya dan sejajar. Oke. Kemudian ini juga merupakan prisma, ya, karena apa? Ada sepasang sisi yang kongruen dan sejajar. Jadi berhadapan seperti ini. Jadi ini atasnya, ini bawahnya berhadapan. Meskipun nanti diposisikan seperti ini, tetap ada sepasang sisi yang kongruen dan sejajar. Sampai sini bisa dipahami? Oke, contoh satu lagi untuk bangun prisma. Seperti ini juga ada sepasang sisi yang berhadapan, yang kongruen dan sejajar. Maka ini disebut juga sebagai bangun prisma. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan. Nama prisma itu mengikuti bentuk alasnya. Jadi misalkan ini, ya, ini bentuk alasnya berbentuk segi 4, maka kubus ini termasuk prisma segi 4. Kalau ini juga prisma segi 4 karena ada sepasang sisi yang sejajar dan kongruen. Nah, hanya kubus dan balok ini mempunyai nama khusus. Nah, as you know that this is a cube and this is a cuboid, ya. Jadi ini kita sebut kubus dan ini kita sebut balok. Ya, kalau ada adik yang SD baru belajar bagi ruang, yang baru belajar mungkin baru kubus dan balok. Oke, bisa kita lanjutkan. Bagaimana dengan ini? Jadi kita sebut ini sebagai prisma, ya. Namanya mengikuti bentuk sisi alasnya. Karena sisi alasnya berbentuk segitiga, maka ini kita sebut sebagai prisma tegak segitiga. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Nah, kita lihat saja alasnya berbentuk berapa ini? Segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Maka ini kita sebut sebagai prisma tegak segi 5. Oke, sampai sini bisa dipahami? Apa suara Ustazah kurang keras? Baiklah, Ustazah lanjutkan. Oke, terus setelah kelompok prisma, Ustazah lanjutkan dengan kelompok limas. Kelompok limas juga memiliki ciri khusus, ya. Seperti apa ciri khususnya? Limas, ciri khususnya adalah dengan mempunyai titik puncak, ya, atau titik sudut yang di atas seperti ini. Ya. Nama limas tidak sama dengan nama prisma, mengikuti bentuk alasnya. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, maka ini disebut limas segitiga. Nah, yang ini juga merupakan limas karena ada ciri khususnya. Nah, seperti ini, ya. Ini dinamakan apa? Limas tegak segi 4. Sampai sini bisa dipahami? Yes. Oke, sudah lanjutkan. Tadi ada masukan, Ustazah akan memberikan simple question. Yang boleh ya, ada Ustazah yang membantu Ustazah di belakang. Ya, ada simple question. Silahkan yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Yang pertama menjawab dengan cepat dan benar akan ada Ustazah. Akan ada hadiah dari Ustazah. Ya, silakan di komen ya, sampai bisa komen terus menjawab dengan cepat ya, dengan cepat dan benar. Nah, oke, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang prisma dan limas. Ada bangun yang belum Ustazah tunjukkan. Ya. Nah, ini apa ini? Ya, this is silinder. Nah, ini tabung. Nah, tabung ini merupakan prisma atau limas. Kita tolong Ustaz, bisa dicek ya. Barangkali ada yang menjawab duluan. Ya. Ayo, yang pertama menjawab dengan benar, ya, dengan cepat, itu akan mendapatkan hadiah dari Ustazah. Ya, ini prisma atau limas dari keterangan yang Ustazah sampaikan tadi. Kalau prisma, ciri-cirinya ada sepasang sisi yang kongruen, ya, sama besar, sama luasnya dan sejajar. Sedangkan limas, ciri khususnya adalah dia memiliki
memiliki titik puncak. Oh, sudah? Oke, sudah ada yang menjawab. Ternyata jawabannya dari Mas Fajar. Oke, nah ternyata benar ya jawabannya. Silinder ini atau tabung ini merupakan prisma juga karena ada sepasang sisi yang kongruen dan sejajar. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kerucut, apakah ini termasuk limas atau bukan? Ada lagi Ustaz? Yuk, berdasarkan penjelasan Ustazah tadi tentang ciri posisi limas, apakah kerucut ini ataupun, nah ini, wow cepat sekali ya ada ternyata ya. Oke, selamat untuk Mbak Puput ya menjawab ini merupakan limas. Oke, leaders, let's continue our lesson. Untuk pengelompokan dan menuap prisma dan limas sudah selesai. Nanti terakhir akan ada lagi tulis dari Ustazah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang jaring-jaring tadi. Oke, kubus ya. Ini Ustazah memberi contoh pertama kubus karena ini yang familiar dengan kita. Bagaimanakah jaring-jaring bangun kubus itu? Ustazah akan buka. Jaring-jaring kubus ini disebut dengan jaring-jaring adalah two-dimensional figure ya, dua dimensi, sebuah dua dimensi atau bangun datar yang apabila kita lipat ya, that you can cut and fold in to make a three-dimensional figure. Jadi jaring-jaring itu adalah benda atau bangun datar yang jika kita lipat ya, itu akan membentuk sebuah bangun ruang atau tiga dimensi. Nah, kalau kita buka beginilah jaring-jaring dari bangun kubus tersebut. Bisa diperhatikan? Oke, bisa dipahami ya. Nah, tentu jaring-jaring kubus tidak hanya begini, ada beberapa macam yang bisa menjadi jaring-jaring kubus. Jadi silakan kalian explore sendiri di rumah bagaimana jaring-jaring kubus yang lainnya. Oke, syaratnya adalah karena kubus memiliki 6 sisi, maka jaring-jaringnya juga akan terdiri dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau kita lipat, dia akan membentuk sebuah bangun. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Kemudian bagaimana dengan limas tegak segi 4? Nah, ini juga. Oke, jika kita buka, beginilah jaring-jaring limas segi 4. Ini yang menjadi alasnya bentuknya segi 4, bentuk segi 4. Kemudian sisi tegaknya adalah segitiga yang berjumlah 4. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sudah lanjutkan. Kemudian ada lagi prisma tegak segitiga. Ya, jika kita buka, inilah jaring-jaring dari prisma tegak segitiga. Ya, sudah ulangi. Ada sepasang sisi yang kongruen. Jadi ini segitiga, dua segitiga ini merupakan sisi alas dan sisi tutupnya. Ya, kemudian sisi tegaknya ada berbentuk segi 4. Dalam hal ini adalah persegi. Berarti bisa bentuknya persegi panjang? Bisa. Ya, silakan kalian juga bisa berkreasi sendiri bagaimana bentuk jaring-jaring yang lain dari prisma tegak segi 3. Oke, Ustazah lanjutkan. Oh, ada limas. Gimana dengan limas? Bisa kalian bayangkan kalau bentuknya seperti ini bagaimana ya jaring-jaringnya? Oke, semua sisinya berbentuk segi 3. Jadi ketika kita buka, inilah jaring-jaring dari limas segi 3. Oke,
Kita lanjutkan. Masih ada beberapa, mungkin tidak usah terbuka semua. Yang mana? Oke, nah, silinder atau tabung. Ya. Bagaimana jaring-jaring dari tabung? Ya. Seperti inilah jaring-jaring dari tabung. Ini ada tutupnya dan ini ada alasnya. Sedangkan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Seperti itu. Oke, bisa lanjutkan lagi. Terakhir ya, rucut. Nah, rucut ya. Kalau kita lihat sekilas, pasti kalian akan mengambil kesimpulan bahwa oh, pasti jaring-jaring dari kerucut itu ada segitiganya dan alasnya berbentuk lingkaran. Kita lihat sama-sama. Ternyata tidak ya, tidak berbentuk segitiga. Jadi seperti ini jaring-jaring. Di sini bisa dipahami. Untuk yang lainnya mungkin bisa kita lanjutkan lain waktu. Saya akan melanjutkan untuk materi yang lainnya. Setelah jaring-jaring, Ustazah akan menjelaskan tentang materi volume atau volume. Sebentar, Ustazah akan sisihkan dulu. Ustazah akan menyajikan sebuah mendemonstrasikan cara untuk menentukan volume dari prisma dan lens. Oke, sekarang yang kita butuhkan sebuah prisma, kerucut, dan limas. Untuk kakak-kakak kelas SMP atau SMA mungkin sudah tahu bagaimana rumus volume dari prisma atau kubus atau balok. Ya, volume dari kubus dan balok itu kan panjang kali lebar dikalikan tinggi, seperti itu ya. Kalau seperti ini, contoh balok ya, panjang ini lebarnya, ini tinggi. Sekarang panjang dan lebar, kalau saya tunjukkan begini, ini panjang, ini lebar. Berarti ini untuk menghitung apa? Panjang kali lebar. Berarti menghitung apa? Ya, menghitung luasnya ini. Luas sisi yang itu. Oke, bisa tak ulangi. Sama dengan ini ya. Cuma bedanya kalau kubus itu panjangnya itu sama, karena rusuknya sama semua. Oke, sekarang volume dari prisma atau kubus dan balok dan prisma semuanya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sekarang lihat, kalau panjang dan lebar ini kita kalikan, itu sama dengan kita menghitung luas sisi yang ini, luas permukaan ini. Sampai sini bisa dipahami. Oke, jadi kalau Ustazah tuliskan volume prisma panjang kali lebar kali tinggi ya. Prisma segi 4, maksudnya balok dan kubus. Oke. Nah, balok dan kubus panjang kali lebarnya ini adalah untuk menghitung sisi alasnya. Ini bisa kita jadikan begini. Bisa kita tuliskan volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana dengan prisma yang lainnya, misalkan prisma tegak segitiga, bagaimanakah volumenya? Karena kan alasnya bukan persegi panjang, jadi bukan panjang kali lebar. Nah, sama saja dengan formula ini, itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Luas alasnya berbentuk segitiga. Maka kita juga menghitung luas segitiga. Untuk masih ingat rumus luas segitiga bagaimana? Setengah alas kali tinggi. Untuk semua prisma, jadi pada dasarnya volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Ustazah lanjut.
bagaimana dengan limas? Bagaimana dengan limas? Apakah menghitungnya sama seperti prisma? Luas alas kalikan tinggi. Oke, di sini akan saya tunjukkan. Ya. Yang kita perlukan adalah sebuah prisma dan sebuah limas. Nah, syaratnya luas alasnya harus sama dan tingginya juga harus sama. Bisa diperhatikan, ya. Luasnya sama ya, kemudian tingginya juga sama. Terlihat ya, tingginya sama. Nah, Ustazah akan menuangkan sebuah cairan. Perhatikan ya, kita hitung sama-sama. Isi limas ini sampai penuh. Oke. Kemudian kita tuangkan ke dalam prisma. Oke. Berapa kali? 1 kali ya. Lagi. Berapa kali? 2 kali. Ya. Lagi. Kubus ini sudah terisi penuh. Nah, karena ada yang tumpah sedikit. Oke. Nah, jadi berapa kali tadi Ustazah menuangkan cairan dari limas ini ke dalam prisma? 3 kali kan? Oke. Jadi volume dalam prisma ini adalah 3 kali dari volume limas ini. Oke. Jadi Ustazah ulangi, volume dari prisma ini atau dari kubus ini adalah 3 kali dari volume limas. Oke, sekarang pertanyaannya, oke, Ustaz tolong disiapkan lagi. Pertanyaannya kalau dibalik, ya, oke. Jadi berapa volume limas ini? Berapa bagian dari volume kubus atau prisma ini tadi? Yuk, kalau tadi volume kubus ini adalah 3 kali dari volume limas. Sekarang kalau dibalik, kalau begitu volume limas ini berapa bagian dari volume kubus tersebut? Sudah Ustaz? Ada yang menjawab? Cepat. Banyak ya? Satu saja yang paling cepat. Fajar lagi. Oke, good. 1/3-nya. Nah, ya, 1/3. Jadi volume limas itu adalah 1/3 dari volume prisma. Apa volume prisma tadi? Kita tulis lagi. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, ya. Nah, percobaannya tadi seperti Ustazah sudah sampaikan tadi dengan syarat. Nah, ukuran luas alasnya harus sama antara prisma dan limas. Kemudian tingginya juga sama. Bisa diperhatikan ya. Dan tingginya juga sama. Kemudian permukaannya atau alasnya juga sama. Sampai sini bisa dipahami? Dan bisa menemukan ya. Bagaimana itu kok jadinya rumus limas kok bisa 1/3 luas alas kali tinggi dari ini tadi. Oke, let's continue. Oke, sekarang bagaimana dengan
sudah jelaskan tadi. Oh, ternyata ada adik SD yang juga bisa menjawab. Oh ya, ternyata adik SD yang bisa menjawab tadi ya, hebat ya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa tabung juga merupakan prisma dan kerucut juga merupakan limas. Jadi formula yang tadi berlaku juga untuk tabung dan kerucut. Oke, let's prove it. Kita buktikan. Sama ya. Yang kita gunakan adalah tabung dan kerucut. Nah, dengan syarat diameter alasnya harus sama. Ya, diameter alas tabung dan diameter alas kerucut harus sama. Kemudian tingginya juga harus sama. Ya, kita lakukan. Lupa lagi. Ya, gampang meluangkannya. Oke. Ini ya, kerucut. Kita tuangkan air dalam kerucut. Kita tuangkan dalam tabung. Berapa kali? 1 ya. Lanjut, kita isi sampai tabungnya penuh. Khawatir tumpah. Berapa? 2. Lanjutkan. Sampai penuh. Jadi berapa kali? 3 ya. Oke, jadi volume tabung ini sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, sekarang sama pertanyaannya dengan tadi. Berarti volume kerucut itu berapa bagian dari volume? Berapa bagian dari volume tabung? Ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan syaratnya diameter atau jari-jari alas tabung dan kerucut itu sama ya, serta tingginya harus sama. Oke, kita ulangi. Jadi untuk volume tabung, karena tabung juga merupakan prisma. Bagaimana tadi volume prisma? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, jadi kalian juga harus mencari luas lingkaran. Oke. Nah, berarti kalau volume kerucut sama volume kerucut tadi berarti 1/3 bagian dari volume tabung. Nah, 1/3 volume tabung. Bagaimana volume tabung tadi? Ini ya, luas alas kali tinggi. Beginilah volume kerucut sama dengan luas 1/3 luas alas kali tinggi sama dengan volume luas. Oke leaders, sampai sini penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami ya. Sebenarnya masih banyak contoh yang ingin Ustazah sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, Ustazah akan melanjutkan di lain kesempatan. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, pesan-pesan dari Ustazah, meskipun kalian berada di rumah, ya, tetap sekali lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kalian lakukan di sekolah dikerjakan juga di rumah. Seperti itu. Dan semoga wabah ini atau bencana ini segera berakhir dan kondisi kembali normal sehingga kalian bisa kembali ke sekolah, karena ustaz-ustaz dari sekolah juga sangat merindukan untuk bertemu kembali dengan kalian. Oke, pesan ustazah lagi ya, patuhi pemerintah ya, tetap di rumah saja, jaga jarak, social distancing ya, keep healthy ya, stay safe, stay healthy.
Tapi jangan lupa berdoa, karena sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thanks for watching. See you next time. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.